sama ini mikirnya enak banget gue kalau udah menang ini, ntar gue dibikinin lagu sama orang, jadi gue tinggal nyanyi doang terus lagunya bagus-bagus gitu kan. Tapi ternyata enggak. Di Jerman itu by the way enggak kayak di Indonesia. Waktu di Indonesia kan corona lagi marak-maraknya musik, TikTok segala macam gitu kan. Di Jerman bener-bener sepi, hening total. Sampai kayak kita para musisi, kita ngibarin bendera merah, tau gak sih? Di musisi-musisi Jerman, jujur nama gue udah lumayan terdengar di mereka ya. Terus kayak kemarin juga, ya puji Tuhan dipercayai untuk nyanyi di Special Olympics. Gue didaftarin, diajak ke Jakarta. Mau jalan-jalan. Avi Junior apa Idol Cilik dulu? Avi Junior dulu, 6 tahun. 6 tahun. Terus diajak sama papa mama ke Jakarta. Mau jalan-jalan kan gue pikir. Gitu. Iya. Pagi-pagi ke Taman Mini tau gak sih? Kamu nyanyi ya di dalam gitu. Gue kayak stres. I'll protect your heart. There ain't nothing that could hurt you now. Halo Tribuners, baik lagi di konten Tribun Corner dan kali ini sama gue Boy Indo Permana. Kita udah kedatangan tamu, ada Claudia Santoso. Tepuk tangan dong. Gila, ada jawara dari The Voice Jerman nih di sini. Thank you udah mampir ke Tribun Corner. Makasih. Lagi promo-promo kah? Lagi ngerjain apa sekarang Claudia? Sekarang lagi stay di Indonesia sebulan, gabung sama SRN kan. Jadi sekarang lagi promo laguku yang terbaru, judulnya If I Try, jangan lupa stream. Dan lagi mau ini juga ngerjain beberapa project bersama SRN. Oke. Kita ngomongin lagu dulu. If I Try. If I Try. Itu kapan rilisnya? Januari 13. 2023. Tahun ini ya? Iya. Apa ngomongin apa tuh lagunya? Lagunya sebenarnya bercerita tentang ini sih, kayak lo nunggu seseorang yang lo sayangi, tapi dia tuh nggak ngebales gitu loh kalau. Jadi bertepuk sebelah tangan. Iya, bertepuk sebelah tangan tapi kayak lo juga unconditionally mencintai dia. Jadi kayak nggak peduli mau lu keterjang badai, keterjang hujan gitu, lu tetap sayang sama dia, tetap ngelindungin. Bucin ya? Bisa bilang, cuma Iya, sungguh. Pengalaman pribadi nih? Enggak sebenarnya. Itu dari drakor, inspired by drakor, judulnya True Beauty. Jadi lu bikin lagu dari drama Korea, dari kisah cinta karakter drama Korea gitu. Iya. Kok bisa kepikiran? Iya, gimana ya? Kan butuh inspirasi. Lu ngefans itu sama orangnya, sama ceritanya, atau sama drama Korea, atau seperti apa sampai kayak? Oh, iya juga sih. Jadi menurut gue kayak si second lead-nya ini, gue ngefans banget sama dia karena dia itu baik banget. Secara karakter atau secara personal? Secara karakter. Oke. Dia tuh genuine banget mencintai si cewek ini, tapi ceweknya tuh bener-bener kayak nganggep dia cuman orang iseng doang. Kan itu kayak agak gimana gitu ya. Jadi saya harus mewakili isi hati si cowoknya kepada semua orang. Merasa gitu. punya kewajiban gitu. Iya, emang gue harus belain dia gitu. Oke. Itu apa yang akhirnya kepikiran kayaknya kisah cinta dia bagus nih buat gue tulis. Apa mungkin menurut lu juga relate juga di Indonesia kah? Kisah-kisah kayak gitu? Bukan cuma di Indonesia ya, buat semua orang sih sebenarnya. Pasti kan ada momen dimana ya lu emang gak dianggap sama orang yang lu sayang gitu loh. Bukan cuma dari kisah percintaan, tapi juga kayak karir. Benar. You're doing something that you really like, tapi gak membuahkan hasil juga. Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya gue mencoba, ini hal bakalan ini juga gak sih, kayak apa namanya, timbal baliknya ada gak sih? Jadi iya. gue tuh pengen banget gitu loh. Dan mungkin friendship juga, keluarga juga gitu loh. Jadi kayak lebih universal ya approach-nya. Oh berarti If I Try ini gak cuma ngomongin soal cinta ya, jadi bisa diaplikasikan kemana-mana aja berarti dia. Iya. Oke. Berapa lama ngerjain lagunya? Ngerjain lagunya sebenarnya 1 hari nulis sendiri? Dari 0 sampai kelar itu 1 hari. Cuman along the way itu banyak banget perubahannya, maksudnya perubahan aransemen dan kayak bait-baitnya, strukturnya dibongkar lagi, itu kayak ya sekitar 1 tahunan.
ini sebuah hal yang baru nggak buat lu? Apa mungkin emang ini musiknya masih musik-musik zona nyamannya lu selama ini? Sebenarnya ini hal yang baru karena ini gue tulis sendiri. Wah, terus selama ini nggak pernah nulis sendiri? Kenapa? Selama ini nggak pernah nulis lagu sendiri atau gimana? Enggak, baru mulai pas pandemi. Wah, terus. Iya, baru mulai pas pandemi kemarin dan kayak lumayan takut sih sebenarnya. Karena kan ya takut nggak sesuai dengan apa ya, dengan harapan kan. Kayak selama ini gimana sih orang jadi penyanyi gitu kan. Pasti selama ini mikirnya, enak banget gue kalau udah menang ini, ntar gue dibikinin lagu sama orang. Jadi gue tinggal nyanyi doang terus lagunya bagus-bagus gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata tidak. Jadi gue harus membuat lagu itu sendiri dan kayak wah gila bikin lagu ternyata susah ya weh. Kayak pengalaman bukan juga dari kayak pengalaman pribadi banget, kayak harus adaptasi kan dari film dan kayak gue merasa punya obligasi untuk menginterpretasikan itu nggak jauh-jauh banget dari filmnya, tapi juga orang jadi kayak kesannya kayak ih anjir sedih ya gitu loh, nggak ngebayang filmnya banget gitu loh. Jadi kayak approach-nya lumayan agak sulit gitu. Udah banyak tulisan lagunya, lagunya? Lumayan. Berarti banyak dong nyetain diri sendiri juga. Banyak. Curhat-curhat dan udah mulai nyaman nulis lagu, udah mulai terbiasa. Iya, karena juga sekarang gue kuliahnya musik, terus tugas-tugasnya juga kan bikin lagu, bikin aransemen segala macam. Jadi ya mau nggak mau ya harus terbiasa. Berarti juga lu sempat ada masa di mana lu kayak berjuang buat maintain karir lu ketika lu udah punya predikat tadi, lu juara The Voice Jerman 2019 itu kan gede banget di Indonesia pemberitanya. Akhirnya lu harus maintain gimana supaya ini nggak sia-sia aja gitu. Lu berarti sempat ada struggle aja gitu dong. Gimana tuh perasaannya waktu itu? Kayak perasaannya ya pasti deg-degan ya. Gue takut kayak gue ngelakuin sesuatu bakal jadi flop nggak ya, kayak buat jadi karir gue kayak gimana nggak ya gitu. Apalagi waktu itu kan abis menang langsung corona. Jadi kayak aduh gue harus ngapain gitu. Di Jerman itu by the way nggak kayak di Indonesia. Waktu di Indonesia kan corona lagi marak-maraknya musik, TikTok segala macam gitu kan. Di Jerman bener-bener sepi, hening total. Sampai kayak kita para musisi kita ngibarin bendera merah, tau gak sih? Karena bener-bener. Karena itu kayak krisis. Itu aneh banget buat kita. Kita nggak bisa hidup tanpa kayak art scene gitulah istilahnya. Dan di Jerman semua dimatiin total. Konteks dimatiin total itu berarti nggak ada internet, nggak ada akses? Enggak, bukan nggak ada internet ya. Nggak ada kegiatan di luar rumah. Tapi nggak ada kayak misalkan kalau misalkan tadi kayak lu ngebanding Indonesia Jerman, nggak ada yang mungkin bikin video dia ngerekam nge-jam biasa aja buat akhirnya dia upload ke sosmed gitu. Musisi-musisi sana juga nggak kepikiran itu atau gimana? Enggak sih, musisi sana bener-bener kayak mati semua, shutdown gitu. Tapi gue bikin video di YouTube, gue bikin cover di YouTube. Selama pandemi. Dan itu jadinya yang kayak YouTube gue waktu The Voice, waktu menang The Voice itu 20.000 subscribers. Pas gue bikin video-video kayak gitu, puji Tuhan gue dapet silver play button. Wah, jadi kayak itu yang ngangkat juga sih. Jadi ini ngelepas stres juga lah kan buat lu. Jadi kalau lu nggak bisa manggung kan, akhirnya lu bikin cover-cover. Iya, bikin cover-cover. Berarti setelah menang 2019 tuh usia lu berapa tuh? 19 tahun. 19 tahun. Iya. Itu lu stay di Jerman sampai tahun kemarin baru bisa pulang. 2022. Baru bisa pulang apa sebenarnya lu memutuskan baru akan pulang itu? Enggak, baru bisa pulang. Karena kayak pengen pulang juga tanggung, terus takut dan kayak di Indonesia ribet banget gitu kan. Kayak harus inilah itulah. Terus dulu di Jerman juga belum ada vaksin. Dan kayak semuanya dunia ketar-ketir lah ya waktu itu. Dan mikirnya kayak ya udahlah kuliah dulu. Nggak berani karena baru semester 1 gitu kan. Jadi ya udah belum ada momen yang tepat. Pas pengen pulang 2021 udah mulai buka, banyak job di Jerman. Jadi nggak bisa pulang lagi. Ya udah 2022 akhirnya memutuskan udahlah liburan semester pulang aja gitu. Berarti sebelum The Voice udah kuliah sebenarnya? Enggak. Belum. Waktu sebelum The Voice gue ikut kursus bahasa. Berarti
kuliahnya itu benar-benar setelah The Voice tuh? Setelah The Voice pas pandemi. Itu ngurus sendiri semua itu? Apa emang Iyalah. ada orang tua di nemenin? Nggak ada orang tua di Keren. Indonesia. Di Indonesia orang tua. Enggak. Ya itu gimana ya? Lu ngurus daftar kuliah sendiri, terus ngejalanin karir sendiri. Iya. Stresnya gimana di sana deh? Iya. Udah karir, sekolah. Mantep sih. Umurnya 19 tahun. Iya. Itu gimana tuh? Ya stres. Makanya banyak yang tanya kan, Kak gimana sih cara ngebagi waktu antara studi, karir, ini itu. I don't. Gue enggak. Gue tidak membagi waktu itu. Kayak ya cukup ya stressing. Stressing banget. Apalagi kan harus ngerjain ini juga kan kayak pekerjaan rumah, masak sendiri, apa segala macam itu sendiri semuanya. Ya, cukup menegangkan. Tapi jadinya kebiasaan. Survival mode-nya tuh jadi tinggi. Nah, gitu. ya lu jadi apa yang bikin akhirnya lo kuat 2019 sampai 2022 3 tahun tuh Iya, 3 tahun. Sendirian di sana dengan segala hal yang tiba-tiba lu kepikiran kuliah, terus lu juga pengen karir lu tetap kejaga, nggak gitu aja. Lu apa yang bikin lu kuat akhirnya ngejalanin itu semua? Berdoa. Tiap hari berdoa, memohon petunjuk gitu kan. Sama Apa Tuhan. motivasi lu, gue mau jadi artis internasional nih, gue mau tetap bermusik gimana pun caranya? Basically buat mimpi sih. Buat mimpi, terus cita-cita gue yang terbesar tuh pengen ini sih. Pengen bikin music school. Gitu. Jadi kayak ya gue harus berjuang. Kalau nggak berjuang sekarang, ini tuh baru istilahnya baru awal lah ya. Baru permulaan. Belum ntar kalau misalnya udah jadi lebih besar daripada ini kayak banyak banget pastikan masalah berdatangan. Itu gue harus lebih siap lagi gitu loh. Jadi kalau sekarang aja nggak kuat, apalagi nanti gitu. Jadi gue mikirnya ke situ sih. Berarti di Jerman apa namanya udah banyak job juga kemarin? Banyak. Namanya udah wangi dong di sana. Wah, kalau dia Santoso. Harum, semprot parfum kali. Gimana maksudnya karir di Jerman seperti apa kalau bisa lu ceritakan? Orang-orang Jerman jujur kayak udah lumayan banyak yang notice sih. Apalagi kan kayak dengan adanya sosial media gitu-gitu orang jadi bisa ngikutin kita kan sehari-harinya gitu. Jadi ya di musisi Jerman jujur nama gue udah lumayan terdengar di mereka ya. Terus kayak kemarin juga ya puji Tuhan dipercayai untuk nyanyi di Special Olympics. Jadi Special Olympics tuh kayak Paralympics tapi untuk yang mental apa namanya yang difabel secara mental. Gitu. Jadi nanti internasionalnya itu di Berlin kan tahun ini. Tahun kemarin mereka punya yang National Games. Jadi kayak satu Jerman dan ada dari beberapa negara lain tuh ke Berlin semua. Gue dipercayai untuk nyanyi himnenya di closing dan opening. Nah, itu pakai bahasa Jerman. Wah. Dan kayak mereka tuh melalui proses screening yang bertubi-tubi lah ya. Dan mereka menjatuhkan pilihannya kepada gue yang notabene bukan orang Jerman ya. Jadi berarti, itu kayak, berarti ada audisi kurasi juga dong sama mereka ya? Iya, kurasi. Karena mereka kan gak mau yang sembarangan. Ini kayak maksudnya acara yang once in lifetime, yang kapan lagi di Berlin gitu, mereka maunya yang wah. Nyanyi bahasa Jerman memang udah hari-hari kah buat lu atau misalkan nggak juga sih hari-hari bisa Inggris juga? Sebenarnya lebih banyak bahasa Inggris ya, of course. Tapi kan bahasa di sana bahasa Jerman. Iya. Nah kalau nyanyi bahasa Jerman dan kayak di yang bener-bener sifatnya formal kayak gitu nggak pernah. Oh yang banget ya kan itu himne ya? Itu himne. Nggak pernah. Jadi kayak suatu hal yang baru juga. Tapi gue merasa grateful banget karena mereka yang orang Jerman aja tidak terpilih ya. Maksudnya kayak tidak terpilih untuk menyanyikan lagu yang berbahasa Jerman gitu. Jadi ya gue merasa grateful. Itu kapan tuh? Bulan apa? Juli tahun lalu. Gimana pas lu nyanyikan? Itu berarti di stadion kah nyanyinya? Di stadion ini sih Union Berlin. Yang itu yang openingnya, closingnya di Brandenburger Gate. Gimana ketika lu nyanyiin apa yang lu rasain feel saat itu? Merinding? Iya kayak. Apa lu mau nangis di tengah-tengah? Gue nangis aja kali gue. Ya mau nangis sih jujur. Mau nangis tapi kayak karena antusias banget kan. Maksudnya banyak banget volunteer yang ikut ngebantuin gitu. Dan mereka tuh tahu gue gitu loh. Oh iya. Lo yang The Voice kan gini. Terus kayak
orang-orang pesertanya yang orang-orang yang difabel secara mental kan mereka lebih kayak apa ya, genuine gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, Dan iya. mereka tuh kayak seneng banget gitu loh. Iya. Ketika ngeliat mereka juga amazed gitu lah ya. Iya. Lo bisa kayak inspirasi mereka Iya, juga. mereka bahkan kayak sampai ke panggung ke depannya mereka sampai melongo kayak gini. Itu Kayak, nyanyi- lu bayangin gitu. Lu bayangin gue kayak pengen nangis, sedih, terharu lah, campur Iya. aduk. Kalau boleh tahu gimana apa namanya penikmat musik di Jerman dan musisi-musisi sama nggak sih kayak di Indonesia? Musik di Jerman itu jadi kayak ada yang mainstream. Hmm. Tapi kayak lebih banyak yang indie-indienya deh. Nah kalau lu masuknya apa lu? Kayak gue yang lumayan mainstream sih. Lumayan mainstream Iya. karena gue juga kan dari The Voice kan. Maksudnya dari salah satu talent show paling berarti kalau besar. dari talent show tuh udah masuk kategori mainstream lah di sana lah. Iya. Oke. Karena ya orang taunya gara-gara talent show itu kan. Dan asosiasinya emang sama penyanyi-penyanyi yang udah besar banget namanya di sana gitu. Jadinya Dan kalau misalkan buat bermusik persaingannya lu cukup bisa ngikutin kah di sana? Apa ketika lu di Indonesia apa lebih susah di Indonesia malahan? malah menurut gue yang di sana tuh saking bedanya ya. Saking kayak unik kayak jadi tuh kayak kita punya klaster sendiri-sendiri tau gak sih? Gitu. Jadi ya ada plus minusnya lah ya. Sama di Indonesia juga seperti itu sih, ada plus minusnya pasti. Sekarang lu memutuskan pulang ke Indonesia. Apa yang lagi lu kejar di Indonesia nih sekarang? Yang lagi dikerjain di Indonesia itu yang pasti media promosi buat If I Try. Terus gue bergabung dengan SRN juga kan. Dan ada project sih mini album sama beberapa kolaborasi dengan musisi Indonesia yang udah legend. Boleh bocorin nggak tuh siapa aja? Boleh dong. Siapa? Spill. Iya. Sama siapa tuh? Ada Baby Romeo. Terus? Ya, itu kan legend banget kan. Sama Mas Sandi Sandoro. Wah, Sandoro mah udah malang bintang juga di sana di Jerman ya? Iya. Nongkrong bareng nggak sama Mas Sandi? Emang nongkrong. Gimana? Apa akhirnya yang bisa lu dapat sama Sandi Sandoro? Dia kan juga dia bilangnya ngamen di Jerman. Iya, dia basking. Tau gak sih dia baskingnya bener-bener gila banget sih menurut gue. Dia basking dari satu kayak MRT gitu kan. Ada jurusannya kan MRT. Basking tuh yang ngamen. Ngamen. Jadi dia ngamen di dalam MRT. Jadi kayak di Jerman itu ada 9 jurusan MRT gitu, dia bolak-balik setiap hari. Dia punya list. Itu dapat duit juga dia. Dapat duit juga. Pasti ada aja sih yang ngasih gitu. Tapi kayak perjuangannya keren banget sih. Lu nyobain juga nggak kayak gitu apa ngamen gitu? Kayaknya kalau basking gua enggak. Kenapa? Mentalnya harus ini nggak sih kayak juga? Kayak mentalnya iya. Terus kan kucing-kucingan sama ini kan penertib. Oh, di sana juga nggak cukup ketat ya buat kayak. Karena lo kalau basking lo harus bayar malah. Sebenarnya ya untuk dapat yang legal dan biar nggak diusir tuh lo harus bayar ke sana. Kan karena Jerman itu negara peraturan. Negara yang semuanya diatur oleh hukum gitu kan. Jadi kayak untuk saat ini belum sih, tapi pengen banget basking kayak. Tapi rata-rata yang for fun. Yang basking itu emang untuk nyari uang kah atau emang dia cuman ngetes lagu, ngetes apa mungkin mental dia nyanyi di depan itu kan orang lu alang ya orang nggak ada notice lu musik sih. Jujur banyaknya yang buat cari uang sih. Karena kan kayak reguleran tanpa harus nyari gig kan. Jadi ya udah paling gampang ya basking, orang ada jalan. Ada jalan dan kayak di sekitarnya juga ada yang menggambar lah apalah. Jadi kan kayak Europe benar-benar street culture-nya ya lumayan ini sih, lumayan kental gitu. Lu juara 2019 The Voice Jerman, tapi sebelum-sebelumnya kan juga udah ngikutin banyak kompetisi kan? Benar. Kenapa sih lu banyak banget yang diikutin dari Avi? Ambis. Apaan ambis? Apa yang mau lu buktikan dari kecil tuh? Avi Junior ya? Iya. Terus Idola Cilik. Cilik. Tuh, 2 kompetisi cilik aja lu ikutin tuh. Tapi yang Avi Junior itu kayak umur 6 tahun kali. Gue didaftarin, diajak ke Jakarta. Mau jalan-jalan. Avi Junior apa Idola Cilik dulu? Avi Junior dulu, 6 tahun. 6 tahun. Terus diajak sama papa mama ke Jakarta. Mau jalan-jalan kan gue pikir. Gitu. Iya. Pagi-pagi ke Taman Mini tau gak sih? Kamu nyanyi ya di dalam gitu. Gue kayak stres. Terus.
nggak mau, nangis udah gitu kan. Terus kayak tapi buat pengalaman. Jadi itu kan audisi ya? Iya, itu audisi. Begitu audisi kayak gue aja bahkan nggak tahu jalan masuknya gitu kan, masih umur 6 tahun, kelas 1 SD. Terus kayak gue inget banget sumpah. Itu dibilang sama kakak yang di depannya, nanti kamu coba lagi ya beberapa tahun lagi. Itu yang paling di depan tuh. Babak pertama. Terus, iya Kak, makasih. Tapi gue nggak tahu kalau itu gue diusir maksudnya. Oh, lu belum tahu kalau itu sebuah penolakan gitu? Iya, belum. Tapi kayak I learned it the hard way. Jadi kayak abis AFI sempet ikutan juga kayak IMB kali, Indonesia Mencari Bakat. Oh, gitu. sebelum Idul Adha itu ada IMB dulu? Iya, tapi kayak audisi juga gitu loh. Karena menurut gue kayak IMB terlalu kompleks lah ya. Maksudnya terlalu banyak, talentnya dan gak, gak spesifik. Ya udah, terus kayak, but I take every rejection as kayak pengalaman sih, pelajaran, pengalaman gitu. Jadi kan kayak tahu juga dan ada pengalaman yang bisa diceritain gitu loh. Oh, gue pernah kesini waktu dulu gitu kan untuk kayak audisi dan segala macem gitu kan. Nah, terus abis itu Idola Cilik dulu. Idola Cilik itu pas lu kapan mulai sadar kalau apa yang lu ikutin itu adalah kompetisi? Kapan? Apa pas IMB atau setelah lu ditolak di AFI? Oh, ini lomba ya gitu. Jadi sebenarnya sebelum di AFI itu gue juga udah pernah lomba yang udah sering lomba jatah. Iya, udah sering lomba yang di Cirebon ya kan, maksudnya kayak panggung ke panggung. Iya, lomba menyanyi anak gitu segala macem. Nah, gue tahu karena gue kayak prepare gitu kan. Nah, yang Afi gue nggak tahu itu kayak diajak jalan-jalan doang. Apa gue yang lupa gitu nggak tahu juga kan. Oke, ini kalau yang pas Idola Cilik lu? Yang Idola Cilik itu udah mulai sedikit remaja, jadi udah mulai kompetitif conscious lah ya. Kompetitif udah ada nih. Iya, kompetitif. Tapi gue tuh udah hampir masuk yang di Jakarta gitu kan. Gue waktu itu audisi di Bandung tuh. Terus tau gak sih dibilangnya apa? Apa? Audi, suara kamu bagus banget. Sama jurinya waktu itu Mama Ira. Suara kamu bagus banget. Teknik kamu sudah matang banget. Tapi kamu terlalu matang untuk anak-anak. Terlalu matang untuk anak-anak. Ya sudah, saya mending ikut yang lain ya. Akhirnya coba ke Mama Mia. Iya, Mama Mia. Sama nyokap tuh. Iya. Akhirnya diterima karena ibu saya. Masuk TV tuh dia tuh. Kayaknya yang diterima gara-gara ibu gue sih. Kenapa kok bisa? Karena dia yang kayak tapi nggak emang lu sama nyokap sama pandai bernyanyi gitu? Enggak. Ya enggak. Nyokap gue nggak bisa nyanyi. Lah terus? Tapi dia pintar. Konsep mamanya mamanya juga harus nyanyi kan ya? Waktu zaman gue tuh enggak. Tapi mamahnya tuh kayak suruh bikin yel-yel lah, suruh tampil sama mama-mama lain. Lu tau gak pas Mama Mia? Maaf ya, Mah. Mama gue suruh nyanyi kan, barengan sama ibu-ibu yang lain, marilah kemari. Mic dia di sini. Mulut dia di sini. Jadi dia nyanyi kayak gini. Kalau nggak salah pernah rame nggak sih? Kayak pernah ada meme gitu? Oh, iya. Enggak. Ya kalau mau dimimin nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh, sama mau peserta lainnya. Iya, soalnya dia kayak insecure gitu kan. Mama gue nggak bisa nyanyi. Ada tertekan dia pas dia nyanyi di sini. Lalu nyokap lu nggak maksudnya nggak bisa di panggung. Lu bilang juga bisa nyanyi, yang nurunin lu nyanyi. Nggak tahu siapa, nggak tahu gue dari atas. Apa emang nggak bisa lu kecil latihan? Dari kecil iya. Dari 4 tahun les. Orang tua yang ngelesin dari 4 tahun nyanyi tapi orang tua nggak bisa nyanyi. Gak bisa, makanya mereka kayak kagum gitu loh. Kayak anjir anak gue bisa nyanyi. Ini dari mana bakatnya gitu loh. Lesin gitu. Mama Mia sampai mana? 11 besar. 11 besar. Terus habis itu habis Mama Mia? Habis Mama Mia nggak TV dulu soalnya kan terlalu early ya, maksudnya dari kompetisi TV. Nanti kalau misalnya TV lagi kayak bosen gak sih? Lihat muka gue mulu atau iya jadi kayak mulu nih. Iya, bener. Ketawa gitu ya. Iya, tapi jadi ikut kayak yang FLS 2N itu yang dari pemerintah kan. Olimpiade seni nasional gitu. Iya. Udah sampai nasional kayak finalis juga sih. Gitu. Jadi ya kejar yang di pemerintahan gitu lah. Berarti sebelum sampai ke The Voice Jerman berapa kompetisi itu yang lu ikutin? Banyak? Jujur banyak, nggak kehitung, tapi kayak mungkin piala di rumah ada 50 lebih kali ya. Gila lu.
Iya. Ambis banget emang Ambis banget, setuju. apa baik lagi sih pertanyaannya, apa yang lu kejar dalam sebuah kompetisi sampai kayak gua harus ikut gitu? Kayak lebih enjoy aja sih, lebih kayak ke nggak ngerti juga kenapa. Ketika lu gagal apa yang lu rasain? Ya yang jelas sedih dan kecewa. Langsung tapi lu ngedrop nggak apa? Lu langsung kayak gagalnya tuh kalau misalnya lomba nyanyi yang biasa gitu, itu tuh ya kebetulan puji Tuhan jarang kalah sih. Jarang kalah, tapi pasti kayak selalu sampai harapan 3 tuh nyangkut lah. Gitu. Tapi kalau misalnya gue udah juara nih, tapi gue ngerasa kurang maksimal, gue tuh biasanya kayak nangis. Terusnya ngerasa aduh gue tuh nggak maksimal. Kenapa gue bisa kayak gini? Jadi kayak ya analisa penampilan lah, dan kayak ngelihat yang menang juara satunya mungkin ya. Dan gue pelajarin gitu. Jadi kayak lebih kayak ke introspeksi diri. Oke. Terus ketika The Voice Jerman, apa yang buat lu kepikiran Jerman gitu? Kenapa Jerman? Dan kenapa di luar negeri? The Voice kan nggak ada di Indonesia. Iya, karena gue udah di sana. Oh sebelumnya jawabannya sesimpel itu sih. Iya. Berarti sebelum The Voice tinggal di Jerman tahun 2018 abis SMA. Lulus SMA langsung ke sana les bahasa. Terus persiapan buat college kan. Itu memang dia pas les bahasa udah sendiri atau ada yang nemenin? Iya, udah sendiri. Kok bisa ya? Nggak tahu sih. Jadi kayak itu pikiran lu sendiri atau orang tua lu yang coba deh kamu keluar gitu? Sebenarnya kan ada saudara kan di sana. Oh, ada saudara. Iya, ada saudara di sana. Cuman ya nggak tinggal sama dia juga gitu loh. Jadi kayak ngekos tapi dibimbing lah ya. Istilahnya dibimbing. Lalu kayak mau apa sih sebenarnya kayak mau mencoba aja ya for better living, dan mungkin kayak kesempatannya kan juga lebih luas gitu loh. Maksudnya kalau di negara maju, negara Europe gitu kan kayak banyak banget kerjaan yang bahkan lo nggak tahu gitu loh kalau di sini. Dan kayak nggak bisa dapet lahan gitu. Karena jujur initially gue pengen belajar food technology. Di sini ini banget tuh, jarang banget kayak gitu tuh. Yang di Indonesia waktu itu baru muncul dan belum banyak lapangan kerjanya. Kalau di Jerman kan kayak orang nggak asing lah sama kayak part time job, part time work, kayak sebelum kita lulus juga kita udah bisa cari uang. Pokoknya ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Kayak pengen yang lebih praktikal. Dan Jerman maksudnya kayak ke luar negeri kan jadinya new page gitu kan. Nggak, kalau di Indonesia kan tinggal nerusin gitu loh. Iya. Dan di sana new page kita bisa dapat kesempatan yang lebih bagus gitu. 18 tahun udah kepikiran begitu ya tuh. Siapa yang mendewasakan diri lu dah? Ibu gua. Sebenarnya ibu gua yang mikir. Gue cuma menyampaikan. Kamu tuh kalau lagi kamu bisa belajar ini gitu, kamu bisa lebih mandiri gitu. Makasih mah quotes-nya itu aku sampaikan ke orang-orang gitu. Tapi ketika lu udah juara di The Voice, lu ngerasa tuh udah cukup atau kan lu ambis nih di Indonesia udah banyak diikutin. Apa sebenarnya di ambis lu teruskan di Jerman atau berhenti di juara The Voice? Sebenarnya dari The Voice, dari abis juara The Voice itu, gue dapet undangan America's Got Talent. 2 tahun berturut-turut. Cuman kayak waktu itu mikirnya, gue kan udah The Voice ya. Maksudnya orang kalau serakah-serakah amat juga tuh kan gak suka gitu loh. Ya udah, jadi gue kayak, maaf ya, gue gak bisa, gue bilang kayak gitu. Karena gue masih ada kontrak sama The Voice waktu itu kan. Tapi emang bener, emang secara kontrak emang gak boleh? Secara kontrak ya emang gak boleh. Atau emang mungkin itu cara halus lu buat menolak? Enggak sih, gue masih ada kontrak sama The Voice. Terus tahun berikutnya gue lagi sibuk-sibuknya kuliah. Jadi gak bisa. Terus gue juga ada tawaran untuk kayak Eurovision, tau gak? Eurovision, lomba, jadi festival satu Europe gitu. Itu acara gede banget juga lah. Gue tuh bukan ditawarin sih, kayak diseleksi sama tim mereka untuk calon yang ngewakilin Jerman lah ya. Tapi waktu itu kayak pandemi banget yang lagi outbreaknya, jadi gue harus mengundurkan diri. Kayak gitu. Itu sih. Kalau di sana masyarakat menerima musisi yang non Eropa ini nggak susah nggak? Biasanya karena orang-orang banyak cerita kalau di Eropa agak sedikit rasis mungkin. Iya emang. Di Jerman juga sama. Dulu iya, gue tuh banyak menerima ini ya. Sebenarnya kayak katanya
susah lah berkarir di Eropa, di Jerman gitu. Karena mereka tuh nggak ini banget. Jadi kesannya kayak mereka nasionalis banget dan mereka nggak mau gitu kalau lo di luar Europe gitu kan. Mereka nggak bakal ngelirik lo. Tapi puji Tuhan kayak mereka nerima gue sebagai pendatang baru gitu kan. Dan mereka benar-benar suka sama my music, my vocal gitu-gitu. Ketika lo kompetisi sempat ngalamin kayak gitu nggak? Itu tadi yang apa? Ada yang rasis juga mungkin. Mungkin indirectly pasti ada lah ya. Entah kayak orang keluar-keluar di Facebook apalah ya, segala gitu macem. Kan, siapa nih? Ini bukan orang Jerman. Tapi kalau direct belum pernah sih, belum pernah ada. Apalagi yang kayak ketemu langsung terus kayak lu ngomong, lu orang Asia lu gini-gini, belum pernah sih. Tapi lu tau nggak apa yang akhirnya bikin lu juara di The Voice itu, dan menurut juri-juri yang lu punya tapi nggak banyak dipunya sama musisi-musisi Jerman? Kayaknya soul deh, rasa dalam bernyanyi ya. Kayak gue selalu berpikir kalau music is a universal language. Jadi orang mau nyanyiin lagu bahasa apa aja tuh harus sampai bahkan ke orang yang nggak ngerti gitu loh. Jadi kayak gue bermain rasa. Gitu. Dan menurut lo apa yang ngebedain lo sama selain soul tadi, apa yang menurut lo sendiri dengan musisi-musisi Jerman lainnya? Kan lo udah pernah dengar tuh. Apa mungkin di Jerman jarang ada yang suaranya tinggi kayak lo? Apa ya, musiknya lebih kayak beat sih. Oh, lebih cepat juga kayak? Lebih kayak upbeat gitu-gitu. Jadi kayak jarang yang... Jadi kalau kata dosen gue bilang, gue tuh mengingatkan dia kepada era-era keemasan musik dunia gitu loh, yang zamannya Whitney Houston gitu-gitu, terus Cakakan gitu kan, terus kayak Mariah Carey itu dia bilang kayak gitu ya, yang pakai soul, bener-bener pakai soulful dan kayak main teknik dan rasa juga gitu loh, jadi bener-bener yang menyatu semuanya. Terus kalau lu nyanyi lagu beat juga bisa? Dapat lah. Bisa. Oh, nggak harus lagu-lagu yang bernada tinggi. Enggak harus. Berarti sekarang lagi ngegarap beberapa project ke depan. Mini album lagi kapan kira-kira? Tahun ini atau tahun depan? Ya mudah-mudahan tahun ini sih maunya. Proses pengerjaannya mulai tahun ini. Oke. Berarti akan stay lama di Indonesia atau bolak-balik Jerman Indonesia? Bolak-balik. Ya, tapi yang sekarang bakal stay 1 bulan. Kuliah udah semester berapa kuliahnya? 6. Kalau semester 6 berarti di sana tuh udah mulai banyak penelitian gitu nggak sih, apa ujian-ujian, tugas-tugas akhir? Iya. Ya, semester 7 mulainya. Oh, semester 7 mulai ya. Oke. Sip, terakhir nih Audi, apa mungkin harapan lu untuk karir lu di Indonesia ini dan kedepannya seperti apa? Semoga semua manusia di Indonesia, gue bingung kata-katanya. Semua masyarakat di Indonesia bisa menerima apa ya, musik gue, dan semoga bisa menghadirkan warna musik baru lah ya buat industri musik di Indonesia. Dan juga semoga gue tetap berkarya. Amin. Berarti setelah Iva lagu selanjutnya masih lama kah atau dalam waktu dekat? Semoga dalam waktu dekat. Ya, mohon didoakan saja teman-teman. Oke, thank you. Dia udah mampir ke Tribun Corner, dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Tribun Corner, dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye.